Bang, tapi kan kita di sini pengen sebenarnya Abang Ade nih bercerita tentang kejadian yang udah sempet dialamin sama Bang Ade nih. Kejadian apa nih Pak? Saya kejadian banyak Pak. Tadi aja hilang sendal Pak di masjid. Itu kan gue yang ngambil. Masa Harusnya lu kan- buka depan kamera? Harusnya jangan dua-duanya dong Pak, jangan satu doang. Saya pakai cingklang. Kalau dua-duanya kan saya enak bisa Yang alih. sebelah lu potong sendalnya. Kan gua gembok. Gemboknya lu tinggal sendal lu bawa. Bang Ade boleh nggak diceritain kejadian waktu mengalami musibah Nah, ini. tsunami waktu itu ya? Tapi ya mungkin kalau Bang Ade nggak keberatan menceritakan semuanya, monggo diceritakan. Kan saya nggak bawa apa-apa Pak. Kalau saya bawa drum di belakang berat. Gila, gue udah bikin gue bawaannya serius nih kan ceritanya ya. Kan gua jigo. Oh iya, Kalau rocker juga manusia baru serius. Iya. udah bubar juga. Ayo, boleh tolong diceritain. Yang mana nih? Yang sendal tadi. Bukan, yang tsunami. Jadi gini Pak, jadi Bapak mau seganteng-gantengnya rupawan, tadi bilang host seganteng Host rupawan. ganteng nan rupawan. Nah itu, mau ilmunya Bapak tinggi, mau pangkat Bapak tinggi, mau harta Bapak banyak, jangan mengaku sombong kalau belum pernah ngerasain tsunami Pak. Ya Allah ya Rob. Ayo, boleh, gua boleh sombong nih. Serem amat. Ayo lo, Gue suruh ngerasain tsunami. ayo, mau ilmu apa juga gua jabanin. Hah? Nggak ada. Jadi kita ya itu hikmahnya kita nggak boleh sombong Pak, karena pada saat kejadian semua nggak ada artinya Pak, cuma satu, takdir. Dari situ saya percaya takdir. Awalnya saya cuma percaya doyok, Tarsan. Salah. Itu satu lingkup pertemanan mereka itu. Iya Sri Mulat kan Pak. Iya. Tapi nggak ada waktu itu, cuma Jigo sama Seventeen. Sri Mulat nggak ada. Jadi terus gimana kejadiannya? Ceritain dong ke penonton Insight, ke teman-teman Insight, seberapa deras airnya, terus seberapa pengalamannya ketika Seberapa deras. mengalami itu tuh seperti apa? Emang saya bawa termometer ngukur air seberapa deras ke sono. Jadi ini serius nih Pak. Iya, Ini serius. Jigo nih Pak. Iya. Jadi pada saat kejadian sore itu kita masih cek sound. Oke. Kita kejadian Sabtu, saya Jumat udah datang di sana ke lokasi acara dan nggak ada tanda-tanda. Cuma kita dari kejauhan itu anak gunung Krakatau udah ngeluarin asap Pak. Cuma hitam. Nah pas kejadian kan jam 9:15 kurang lebihnya. Oke. Jam 7 kita habis Isya udah mulai start acara. Tapi dari kejauhan tuh di atasnya pucuknya gunung anak Krakatau itu udah merah. Oh, udah Cuma kelihatan tuh udah ya? kelihatan, iya kelihatan merah. Tapi kita nggak tahu itu lagi dapet apa lagi nama, kita nggak tahu. Udah kelihatan merah soalnya Pak. Cuman kita biasa aja gitu ya. Mungkin itu tadi kembali ke takdir. Jadi kita kayak biasa aja sampai akhirnya Jigo MC sekaligus musik humor. Jam 7:30 start sampai jam 9 kita turun. Karena Seventeen jam 9 harus naik. Iya. Gitu. Oke. Kita turun. Saya udah beres-beres, masih pakai kostum tapi sudah beres-beres alat mulai dari wireless, terus gitar, keyboard, semua kita turunin. Saya gendong anak saya umur 2,5 tahun waktu itu. Namanya Raffi. Saya gendong tuh jalan-jalan dari pinggir panggung sampai belakang, sampai depan. Kita mondar-mandir aja. Karena dia dari awal mulai acara udah minta pulang, Pak. Mungkin... Si anak nih. Iya, si anak. Oke. Udah minta pulang. Cuman kan kondisi acara cuma di situ. Jadi hotel pun, maksudnya di kamar pun sepi. Di villa-villa itu udah mulai sepi. Dan kita mau pulang pun jauh kan. Acara juga belum selesai. Daripada kita ke hotel, ya udah saya ajak jalan biar anteng gitu kan. Saya gendong. Pas saya ngeliat kopi waktu itu. Kebetulan almarhum A. Jimmy seneng banget sama kopi. Saya ngeliat ada stand kopi, saya mau manggil A, di sini ada kopi gitu kan. Saya balik badan tuh air udah sekitar 6 meter. Tuh, udah. Jadi kalau ombak, kita ngeliat ombak, buih-buihnya kan di bawah. Iya. Ini di atas, Pak. Saya ngeliat itu putih. Itu hitungan 1, 2, 3, saya balik badan, 3 langkah, saya udah di dalam air. Sama anak saya pelukan. Pokoknya kondisi bagaimanapun saya harus dalam keadaan berpelukan. Pelukan di dalam, ketemu poh. Paham kan lu? Tipsi, Tinky Winky, berpelukan. Gua kan lagi serius. Terus gue Terus salah ngundang berarti, bintang tamu kalau ngusul serius terus. Lu undang Coki Sitohang lo, nggak pernah bisa bercanda dah. kan acaranya kan ini ceritanya lagi seru gitu, maksudnya lagi Gua musibah. kalau nggak begitu gua nggak dibayar, ntar serius banget nih aja mana bercandanya. Iya, gitu. udah. Oke, lanjut. Nah, dari situ Terus si Tinky Winky gimana pas ngeliat lo? ya waktu itu dia ikut berenang. Sampai akhirnya gue di dalam berpelukan, itu udah macem-macem gue
rasain Pak, mulai dari besi nyalip gua Pak, istilahnya nyenggol. Terus orang 2 kali narik kaki gua, tapi lepas. Lu ngeliat orangnya enggak? Ya enggak, di air Pak, di air. Tahu air nggak sih? Iya, tahu air. Gelap kondisi. Iya. Air gelap malam. Lu pernah bisa ngeliat melek di air? Gua merem Pak, emang gua nanya tadi. Merem. Kan berpelukan, merem. Gua ngelindungin anak gua 2 tahun setengah waktu itu. Terus gua kayak di arum jeram, goyang-goyang begini Pak. Dan nggak tahu, gua ngerasa udah napas terakhir, gua udah bilang ini udah nggak bisa selamat. Tapi gue masih mikirin anak harus gue selamatin. Jadi yang lepas itu bukan anak gue, tapi gue udah ngelepas dia. Tapi tangannya masih gue pegang. Dia itu kayak berusaha untuk keluar dari dalam air. Jadi kayak mau ngambang gitu dia. Terus gue cuman takbir Allahu Akbar, gue naik lagi Pak. Jadi dikasih kekuatan lagi gue di situ. 2 kali Pak itu kejadian itu. Jadi di dalam itu gue 2 kali udah kayak bisa napas. Allahu Akbar, gue naik. Allahu Akbar, gue naik. Nah sampai akhirnya gue terdampar di satu ruangan kecil Pak, lebih kecil dari ini kali. Kecil dan semua tenang. Cuma gue ngedengerin suara orang ceramah, laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang teriak kesakitan, nggak ada yang nangis, nggak ada yang minta tolong. Termasuk anak gue diem. Jadi kayak dengerin suara ceramah itu siluet semua. Tapi anak sadar dan gue pada saat itu terdampar itu gue nyangkut di tali yang pada saat itu gue nyangkut di tali, terus gue tarik kan. Oh keras nih. Gue naik ke atas Pak, ternyata udah beton di atas, cuma satu jengkal nih. Nih itu Pak, sejengkal nggak? Beda jengkal Arab sama jengkal Indonesia. Kalau lu setengah jengkal ini. Iya. Sampai akhirnya gue naik, itu beton Pak. Gue getok-getokin keras, gue begini nih kayak di film-film. Cuman air segini. Air segini buat napas kan. Nah, gue kayak ngelirik kanan kiri tuh jadi kayak siluet kepala gelap. Nah, jadi kayak dengerin nasihat. Jadi bukan orang bener-bener ceramah yang bisa gua terima, bukan bisa gua dengerin kata-katanya, enggak. Jadi kamu ini harus cewek, laki-laki dan perempuan. Nah, tapi di situ sendiri posisinya. Enggak, banyak orang, tapi gelap. Okay. Jadi siluet aja. Siluet paham nggak Pak? Paham Pak. Buat nyengrok jenggot. Salah, silet. Nah, pada saat itu pintu kebuka Pak, pintu kecil untuk muat cuma 1 orang. Nah secara logika itu pintu udah nggak bisa kebuka karena dorongan air depan belakang. Itu nggak ada yang buka Pak, maksudnya orang nggak mungkin pada saat itu udah mikirin masing-masing, lu gue gitu. Sampai akhirnya pintu itu kebuka dan luar biasanya nggak ada yang berebutan keluar. Yang pertama bapak-bapak keluar, yang kedua gua sama anak gua. Jadi harus nyelam dulu gitu, enggak? Gua ngerambat pakai tali tadi. Nyelam dulu gua pakai alat snorkeling dulu, nggak repot. Aduh, itu nggak ada orang nyewain ban. Gua snorkeling gua yang merambat ke tali, keluar sampai naik itu ternyata tembok lagi, Pak. Jadi di atas itu udah kolam renang ternyata. Gua minta tolong bapak itu, Pak, tolong pegangin anak saya untuk di atas duluan gitu. Dan gua udah nggak kuat naik, sampai gua ditarikin bapak itu. Nah, di luar itulah baru terjadi yang namanya teriak, minta tolong, nangis, dan hujan. Jadi itulah yang benar-benar dunia. Yang di dalam tadi gua nggak tahu. Nah, ternyata pas besoknya dicek, ternyata gorong-gorong buat pencucian air kolam renang, sirkulasi. Oh, jadi lu masuk ke dalam situ? Iya, dan gua nggak tahu tiba-tiba gua ada di dalam. Nah, terus gua keluarnya pun mukjizat dari yang pintu kebuka tadi. Gua nggak tahu kalau itu pintu. Gelap, Pak. Gelap banget. Bapak tahu gelap kan? Iya, tahu. Iya. Ya Allah, gua kayak bodoh banget. Ya enggak, ntar gua udah jelasin susah-susah, gua udah serius, lu nggak tahu gelap. Paham, ya Allah. Enggak, biar paham dulu gitu. Biar juga teman-teman insight juga paham. Gelap. Gelap tuh lawan kata dia terang. Iya. Aduh, belajar bahasa Indonesia jadinya. Nggak, takutnya lu kan apa-apa di-endorse kan baju semua. Sampai ntar takutnya ada nge-endorse otak di lu Gila, gitu gua kan. dibacain lu.